Akbar dan juga Happy kembali membahas mengenai geliat ekonomi di kawasan ibu kota Nusantara. Kalau tadi kita berbicara mengenai bagaimana kemudian antusias masyarakat yang disertai dengan terus meningkatnya angka atau jumlah kunjungan masyarakat. Tentunya keberadaan ibu kota Nusantara ini berdampak kepada mendorong sektor atau pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Timur. Kalau kita melihat dari angka yang dicatat oleh BPS Provinsi Kalimantan Timur, bahwa keberadaan IKN ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian. Di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur itu berada di kisaran angka 5,76% dan angka ini di atas rata-rata nasional yang angkanya 5,05%. Dan di tahun 2024 masuk di kuartal ketiga, angka ini sudah berada pada posisi 5,52%. Bagaimana kemudian pertumbuhan perekonomian, hadirnya ibu kota Nusantara sebagai bagian dari destinasi wisata unggulan berdampak kepada sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Kembali masih bersama dengan Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Pak Alimuddin. Pak Alimuddin, bagaimana kemudian otorita ibu kota Nusantara melihat dampaknya dan memastikan bahwa masyarakat sekitar juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan, pengaruh positif begitu terhadap pertumbuhan dan angka kunjungan masyarakat di destinasi unggulan ibu kota Nusantara? Ya, yang pertama kita semua tahu bahwa kehadiran pembangunan di IKN itu sangat mengangkat pertumbuhan ekonomi wilayah-wilayah sekitar ya. Pertama PPU, kemudian Kutai Kartanegara pasti, kemudian Kalimantan Timur yang disampaikan tadi, mungkin saat ini 7, sekian persen ya pertumbuhan ekonominya ya, jauh melampaui rata-rata nasional, termasuk pasti Balikpapan ya menjadi pintu utama masuk ke Kalimantan Timur, juga sangat menikmati dengan adanya pembangunan di ibu kota Nusantara itu. Nah, dengan demikian secara kedaerahan, kewilayahan terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup dan sangat signifikan, maka tentu akan memberikan implikasi efek positif kepada masyarakat. Kita tahu bahwa dengan kunjungan yang banyak, baik kunjungan yang kita bahas di awal tadi seperti orang melihat IKN ya atau wisatawan ya, terutama juga kaitannya dengan adanya tenaga kerja yang bekerja di IKN, hampir 26.000 ya, data tadi malam ya, hampir 26.000 dan 3.800 adalah masyarakat lokal ya. Nah, dengan adanya orang yang sebanyak itu, tentu kebutuhannya mesti harus dipenuhi di sekitarnya gitu ya. Oleh karena itu sangat memberikan dampak kepada masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu juga teman-teman kami di kedeputian ya, bagaimana mengangkat UMKM masyarakat lokal. Ini terus kita bina, terus kita dampingi dengan berbagai macam bidangnya masing-masing. Tetapi saya lihat mungkin lebih daripada 70% itu adalah kulineri ya, kulineri. Dan saya pikir tepat, hanya saja memang harus selalu di upskilling mereka ini, karena kita kan akan menjadi kota dunia ya. Tentu juga levelingnya juga harus diangkat oleh kita, tentunya oleh kita semua, termasuk pemerintah daerah juga nih berlomba-lomba menyiapkan daerahnya, melihat masyarakatnya untuk bersama-sama membangun ibu kota Nusantara. Saya punya salah satu ya UMKM yang sudah kita kurasi dan lumayan, mungkin zaman dulu hanya mendapatkan 4-5 juta, sekarang mungkin di atas 10 juta pendapatannya per bulan itu kulineri ya. Pak, kalau kita berbicara mengenai pemberdayaan masyarakat, bidang sosial dan budaya, tentu ini menjadi tantangan tersendiri kan Pak ya. Kita mengingat bahwa ini kawasan ibu kota Nusantara, tepatnya di Sepaku ini kan kita tahu masyarakat mungkin dari sisi pendidikan, sosial, kemudian juga tingkat perekonomian kan masih beragam begitu. Apakah ada program khusus yang dilakukan seperti tadi ya, fokus untuk meningkatkan dengan melakukan percepatan juga Pak? Ya, semuanya dengan adanya IKN maka langkah kita semuanya harus percepatan. Semuanya dengan harus percepatan, oleh karena itu diatur dengan regulasi-regulasi yang tersendiri. Karena kalau mau percepatan tentu harus ada regulasi yang mendukung ya, misalkan di bidang pendidikan. Nah, untuk mempercepat ini kita sudah melaksanakan bagaimana peningkatan mutu guru ya, karena bagaimanapun pendidikan yang bagus itu kalau didukung oleh tenaga pendidik yang bagus. Dari tahun lalu kita sudah bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan, kemudian mitra pembangunan seperti Tanoto Foundation, inovasi,
Yayasan Astra Group ya di bidang pendidikan juga bareng-bareng kita tidak lagi mengundang. Nah ini kita mengubah dari tahun lalu sebenarnya sudah kita ubah, tidak lagi mengundang guru-guru untuk datang pelatihan, tapi kami yang datang ke sekolah-sekolah. Bagaimana saya istilahkan ngebengkelin sekolah-sekolah, karena di sekolah itu kan ada ekosistem ya, ada guru, kepala sekolah, pengawas, ada orang tua, ada siswa. Ini kita duduk bareng-bareng nih, gimana nih pendidikan kita supaya lebih baik gitu ya. Nah kita juga ingin tidak sekedar menciptakan, karena sistem pendidikan yang kita akan ramu, akan adopt di IKN ini adalah berbasis pada kehidupan. Sistem pendidikan kita based on-nya itu kehidupan. Kenapa? Kita tidak ingin anak-anak kita lulus sekolah dapat ijazah entah kemana gitu ya. Tapi kita harapkan lulus dia punya skill minimal skill dasar yang harus mereka miliki, sehingga dia bisa layak, bisa hidup di masyarakat yang sesungguhnya, tidak hanya lulus dapat ijazah kemudian kasihan kan yang tidak bisa kuliah dan lain-lain. Oleh karena itu juga bagi masyarakat yang juga yang berminat ya, ke depan juga kita akan mintakan beberapa afirmasi seperti tahun lalu salah satu universitas swasta memberikan kita afirmasi untuk masyarakat IKN untuk kuliah gratis ya. Tahun depan insya Allah akan ada lagi universitas negeri punya pemerintah akan memberikan afirmasi kepada masyarakat lokal untuk bersekolah, karena itu juga membantu peningkatan sumber daya manusia ya. Ya, kembali lagi kepada bahasan tadi, dampak terkait dengan pertumbuhan perekonomian yang berdampak kepada sosial budaya dan dihubungkan dengan tingginya antusias masyarakat untuk berwisata ke Ibu Kota Nusantara. Apakah sudah ada master plan yang terintegrasi, Pak? Mengingat keberadaan Ibu Kota Nusantara tentu tidak bisa sendiri, Pak ya. Ada beberapa kota, orang menyebutnya Tri-City begitu, ada Balikpapan, ada Samarinda dan beberapa daerah-daerah penyangga begitu. Bagaimana kemudian integrasi ini mulai dibangun, diwujudkan, Pak? Ya, salah satu tujuan pembangunan IKN bukan hanya membangun IKN-nya sendiri ya, tetapi harus memastikan bahwa dengan daerah-daerah mitra, di dalam undang-undang disebut daerah mitra ya, yang ada di sekitar IKN ya grow up together. Jadi kita tumbuh harus bersama-sama. Oleh karena itu supaya seiring, supaya sinkron yang tadi, maka RPJM daerah itu segera menyesuaikan. Misalkan termasuk RT RW-nya ya, termasuk RDTR-nya. Misalkan daerah border kita nanti ada PPU, ada Kutai Kartanegara. Ya di daerah perbatasan mau dibuat seperti apa nih? Jangan sampai kawasan itu dibuat misalkan khusus untuk pertanian, sementara itu nanti akan sangat mempengaruhi sebaran-sebaran penduduk, baik yang datang secara resmi ke IKN maupun masyarakat. Ya tahu sendiri kalau sudah ada tempat yang ramai, ibarat gula kan ya, semutnya kan pasti datang. Oleh karena itu penataan tata ruang bagi daerah baik provinsi, PPU maupun Kota Kartanegara, saya rasa sebuah keniscayaan harus segera dilakukan. Pak Deputi, terima kasih atas waktunya, Pak. Selamat bekerja kembali. Saya kira ini hari Minggu, Pak. Ternyata ini bukan hari Minggu, Pak ya, tapi hari Senin. Hari Senin terasa hari Minggu ya, karena kita membahas mengenai wisata dan kita berada di salah satu destinasi wisata. Tidak hanya berwisata ke sini seperti biasanya, tapi di sini kita akan bisa melihat bagaimana bangsa Indonesia memiliki tatanan satu wilayah yang disebut dengan Ibu Kota Nusantara, dikenal dengan kota dunia untuk semua. Jadi wajib bagi Anda datang langsung melihat bagaimana progres pembangunan Ibu Kota Nusantara. Demikian laporan saya dari Ibu Kota Nusantara. Kembali ke Happy dan juga Akbar. Oke Made, wajib ya kita ke sana dan kamu juga wajib jadi guide kita di sana. Iya, pasti. Terima kasih Made, salam juga buat Palimuddin di sana. Terima kasih, sampai jumpa kembali.